KS. Ya, alamannya Jalan Setia RT 3 RW 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Ya, jadi untuk pelaku kita amankan di Pura, Kabupaten Siak. Tidak ada upaya lari dia untuk keluar kota, Bu? Tidak ada. Waktu itu lagi Rumahnya. Jadi dia ini sering juga tidur di tempat teman-temannya. Jadi pada saat dia chatting melalui Messenger, dia menyampaikan di sana. waktu pergi ke lokasi lagi setelah Dan berkat dari doa, dari dukungan, baik rekan-rekan awak media, dari masyarakat, kami sudah bisa mengungkap kasus ini ya dalam kurun. Halo, 1, 2, cek, satu, cek, satu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasareskrim, yang saya hormati rekan-rekan penyidik, yang saya hormati seluruh rekan-rekan awak media yang hadir di Mapolres Siak ini. Ya, hari ini kita akan menyampaikan atau merilis pengungkapan perkara kejadian pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Jadi rekan-rekan, hari ini kita sudah berhasil mengamankan salah seorang ataupun memang hanya seorang tersangka pelaku kasus pembunuhan. Ini yang mana kasus ini terjadi awalnya ya mulai dari hari Rabu kemarin tanggal 2 Februari 2022. Keluarga korban didampingi dengan Ketua RT melaporkan kepada kami Polres Siak bahwa mereka kehilangan anggota keluarga atas nama Febi Rizkika Mayastani, usia 16 tahun, pekerjaan pelajar, dengan alamat RT 001 RW 006 Kampung Palu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu setelah tanggal 2 yaitu pada saat hari Rabu, setelah melakukan kepada kami, kemudian keluarga juga melakukan pencarian terhadap keberadaan korban. Dan pada hari kemarin, hari Minggu, tanggal 6 Februari, ditemukanlah sesosok jenazah yang dikebumikan di kebun sawit dengan kedalaman yang tidak begitu dalam, sekitar 40 cm ya, sekitar 40 cm. Nah, untuk korban ini awal mulanya ditemukan oleh ayah tiri dari tersangka, yaitu atas nama Hendrik. Jadi untuk kronologis kejadian awal mula bagaimana terjadinya tindak pidana pembunuhan ini diawali dari percakapan chatting antara korban dengan pelaku. Jadi memang sebelumnya korban dan pelaku ini pernah berpacaran. Ya. Jadi pada saat itu
korban melakukan percakapan melalui messenger ya kepada temannya, itu yang sekarang menjadi saksi, yaitu saudara Aman, bahwa korban mau meminjam uang sebesar 500.000. Akan tetapi pada saat itu HP dari saksi Aman ini dipegang oleh pelaku, dan yang menjawab percakapan antara korban dengan saudara Aman ini adalah pelaku. Kemudian pelaku menyampaikan untuk chatting di Facebook milik pelaku. Kemudian terjadilah perjanjian pada hari Rabu tanggal 2 Februari itu bahwa korban akan meminjam uang kepada pelaku, dan disepakati waktu itu mau ketemuan di dekat rumah korban, rumah Aman, rumah saksi Aman, rekan pelaku. Ya. Kemudian setelah janjian ketemu, pelaku menyampaikan kepada korban bahwa dia akan meminjam uang kepada ibunya, ibu pelaku. Dengan alasan ibu pelaku, kemudian diajaklah korban menuju ke rumah pelaku. Di tengah perjalanan, tepatnya di kebun sawit, memang itu milik keluarga pelaku. Sepeda motor yang digunakan dihentikan oleh pelaku, dan pelaku berpura-pura untuk masuk ke dalam kebun, karena memang di dalam kebun itu ada pondok. Yang pondok punya keluarga dari pelaku. Pura-pura di sana untuk bertemu dengan ibunya, padahal ibunya tidak ada di sana. Kemudian setelah dari dalam kebun, pelaku keluar menemui korban. Kemudian korban diajak masuk ke dalam kebun dan masuk ke dalam pondok dengan alasan bahwa ibunya mau bertemu langsung dengan korban. Nah, pada saat itu setelah diajak masuk ke dalam kebun dan di dalam pondok itu, korban langsung dicekik dari belakang oleh pelaku. Setelah lemas, kemudian korban disandarkan ke dalam pondok, kemudian bajunya diikat dulu, diikat mulutnya menggunakan ikat pinggang, ikat pinggang yang dikait yang dibawa oleh pelaku ini. Nah, setelah diikat, baru bajunya dilucuti dan disetubuhi oleh pelaku. Kemudian setelah disetubuhi, korban dicekik kembali, karena pada saat disetubuhi hanya lemas, belum meninggal. Kemudian dicekik kembali, kemudian setelah lemas, korban ditarik oleh pelaku ya sekitar 20 meter dari TKP, dari pondok. Kemudian pelaku sempat berpikir ini mau dihabisi atau hanya dibuang. Nah, kemudian dia berinisiatif, dia mengambil pisau yang memang sudah dibawa oleh pelaku, dan korban tangannya disayat ke kanan, jadi dibuat seolah-olah bahwa korban ini bunuh diri. Nah, kemudian setelah korban meninggal, jasad dari korban ini dibawa ke semak-semak untuk disembunyikan, ditutup dengan menggunakan ranting pertamanya. Nah, karena pada saat kejadian itu sudah gelap, sudah malam, ya, setelah disembunyikan di dalam kebun, ditutupi dengan ranting, korban pelaku menyembunyikan sepeda motor milik korban. Kemudian pelaku kembali ke rumah temannya tadi, yang si Aman tadi, dan menginap di sana, tidur di sana. Besok paginya
pelaku mengajak adik dari si Aman ya. Ya, mengajak adik si Aman yang umurnya sekitar 8 tahun untuk membantu menemani membawa cangkul. Jadi dia mengajak adiknya si Aman ini dengan alasan akan menanam sawit di kebun milik keluarganya. Berangkatlah pelaku dengan adiknya si Aman ini menggunakan motor si Aman, yaitu yang ini, protol ini. Nah, kemudian pada saat akan menggali tanah, ternyata cangkul yang dibawanya ini rusak, jadi tidak bisa digunakan, goyang. Kemudian pelaku meminjam cangkul warga yang di sekitar lokasi seperti TKP, yang pada saat itu memang ada orang yang bekerja sedang melakukan pekerjaan untuk meminjam. Akan tetapi pertamanya oleh pemilik cangkul dilarang. Tapi di situ dia melihat ada cangkul yang nganggur milik warga yang lain yang sedang ditinggalkan. Dia menggunakan cangkul tersebut. Dibawalah cangkul ini menuju ke TKP. Kemudian dia menggali. Pada saat menggali, dia mendengar yang pemilik cangkul ini teriak-teriak karena cangkulnya mau dipakai. Nah, dia akan dikembalikan. Kemudian dia minjam cangkul satu lagi kepada warga yang lain. Dia kembali lagi ke TKP, kemudian digali, kemudian dikuburlah korban ini. Untuk yang saksi yang adiknya si Aman tadi, dia hanya menjaga sepeda motor di pinggir jalan. Jadi tidak tahu saksi ini. Dia hanya disampaikan bahwa dia mau menanam sawit. Kemudian setelah kejadian, ya, ini kronologis penemuannya. Pada saat itu ayah tiri dari pelaku ini akan bekerja di kebun sawit tersebut. Nah, pada saat dia setelah memanen sawit, kemudian diletakkan di sekitar pondok, ayah tiri dari pelaku mencium bau busuk. Karena tadi kan di kepemilikannya kan tidak dalam. Nah, kemudian ayah tiri pelaku yang atas nama Herman ini melapor kepada tetangganya yang cangkulnya dipinjam kemarin oleh pelaku. Nah, diajak untuk mengecek di lokasi kenapa ada bau busuk. Setelah dilakukan pengecekan, jadi diperiksa dan digali, muncul kaki manusia. Nah, ini kemudian sudah dipastikan bahwa bau busuk tersebut berasal dari jenazah korban, jadi jenazah seseorang. Kemudian ayah tiri dengan pemilik cangkul tadi melapor kepada Babinkan Timas untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, setelah dilaksanakan penggalian dan memang ditemukan jenazah, dan kemudian dipanggil keluarga korban yang kemarin sebelumnya sudah melapor kepada pihak Polres, dan kemudian dilakukan identifikasi, dan keluarga mengakui bahwa jenazah yang dikebumikan di TKP tersebut adalah anggota keluarganya, yaitu si korban. Kemudian kronologis penangkapan pelaku ini, ya, setelah dilakukan rangkaian penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Siak dibantu dengan backup dari Subdit 3 Jatan Transport Riau, kita berhasil mengamankan pelaku, dan pelaku sudah mengakui perbuatannya, bahwa pelakulah yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa antara pelaku dengan korban ini sama-sama di bawah umur.
umurnya sama-sama 16 tahun. Ya, masih 16 tahun, kelahiran tahun 2005. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, ya, sepeda motor milik korban, itu Vario, kemudian sepeda motor yang digunakan pelaku untuk mengebumikan atau mengubur untuk melakukan percakapan. Kemudian 2 buah cangkul, ya, pakaian dalam korban. Nah, yang belum kami temukan adalah pisau yang digunakan untuk penyayat tangan korban, karena sampai sekarang belum diketemukan, dibuang oleh pelaku. Untuk pasal yang kami terapkan dalam menangani kasus ini adalah pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau ya, dari primer ya, subsidiar pasal 340 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun atau dipidana mati dan seumur hidup. Jadi itu yang dapat ya sekilas yang dapat kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan terkait dengan kejadian kasus kehilangan anggota keluarga dan kasus pembunuhan serta dibarengi dengan kasus pemerkosaan. Dia motifnya pertamanya awal memang ingin memperkosa, ya, takut ketahuan makanya dibunuh. Ya, Setelah pengembangan ada bertambah tersangka? Tidak ada, dia pelaku tunggal. Sindan. Kamu perbuatan mau jahat. Ya Pak, jahat. Ya, bisa. Awak cinta nggak sama dia? Saya nggak sama dia. Enggak Pak. Cinta. Enggak Pak. Juga cemburu. Enggak. Enggak. Tadi Mau izin tanya kan, itu kan ditemukan software tuh. Waktu itu kan lagi high. Waktu itu sempat ada yang dikulit juga, tubuh ini. Waktu sedang haid. Enggak tahu soal gelap. itu niat membunuh. Dan berkat dari doa, dari dukungan baik rekan-rekan awak media, dari masyarakat, kami sudah bisa mengungkap kasus ini ya dalam kurun waktu di bawah 12 jam ya, dari semenjak ditemukannya jenazah korban. Kiranya demikian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya seluruh rekan-rekan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.